Halo pemirsa, apa kabar? Kembali berjumpa dalam program VOA Global Report bersama saya Randy Wicaksana dibawakan dari New York City. Usai Olimpiade musim panas di Paris, Prancis, Olimpiade berikutnya akan diselenggarakan di Amerika Serikat. Di kota manakah? Selengkapnya kami rangkum dalam segmen Global Highlight berikut ini. Kebakaran melanda kawasan pinggiran kota Athena, Felicia pada Minggu 11 Agustus hingga Selasa 13 Agustus kemarin. Api yang semakin besar akibat tiupan angin membakar habis pepohonan, rumah, dan kendaraan, memaksa warga untuk evakuasi. Sedikitnya 1 orang tewas akibat kebakaran ini. Gempa bumi berkekuatan 4,4 magnitudo melanda Los Angeles Senin 12 Agustus. Visual udara memperlihatkan warga yang berkeliaran keluar gedung. California termasuk kawasan rawan gempa di Amerika. Dan otoritas gempa California sebut Los Angeles termasuk yang berisiko tinggi akibat pemukimannya yang padat. Bendera Olimpiade tiba 12 Agustus di Los Angeles, Amerika Serikat yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas berikutnya, yakni di tahun 2028. Panitia Olimpiade Internasional memutuskan LA sebagai tuan rumah Olimpiade 2028 pada tahun 2017 lalu. Dan ini akan jadi kali ketiga LA jadi tuan rumah Olimpiade musim panas. Terakhir, LA jadi tuan rumah di tahun 1932 dan 1984. Obrolan hingga 2 jam antara Capres AS Donald Trump dengan Elon Musk di media sosial X menjadi sorotan. Sempat alami kendala teknis, Trump dan Musk berbicara panjang seputar isu pemilu Amerika Serikat dan didengarkan sedikitnya 1,3 juta pendengar di dunia. Percakapan tersebut masih tersedia untuk didengar ulang di akun X @RealDonaldTrump dan telah ditonton sedikitnya 25 juta kali. Draft a note to Professor Gilman. I missed class because I was Google umumkan fitur kecerdasan buatan terbarunya pada Selasa 13 Agustus. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan chatbot Gemini, kecerdasan buatan yang bisa jadi asisten personal. Google juga umumkan ponsel teranyar Pixel 9 yang dijual di kisaran 12 jutaan rupiah. Seri Pixel 9 dijanjikan memiliki fitur lebih baik dan kamera yang lebih canggih dan siap dipasarkan pada bulan September. Demikian Global Highlight pemirsa. Seorang warga Indonesia tewas ditikam berkali-kali oleh teman sekamarnya di Philadelphia, Pennsylvania. Sang pelaku diketahui juga merupakan warga Indonesia yang pindah ke Philadelphia bersama korban sejak tahun 2023. Selengkapnya liputan tim VOA berikut ini. Warga negara Indonesia pelaku penikaman seorang WNI lainnya di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania 4 Agustus lalu didakwa 4 pasal sekaligus, termasuk pembunuhan dan perusakan barang bukti, menurut pernyataan tertulis kepolisian Philadelphia kepada VOA Jumat lalu. Polisi mengidentifikasi terdakwa bernama Lim F. Pranasuria alias Ferry, sedangkan korban bernama Raharyati Andayani atau Yeni. Keduanya teman satu kamar di sebuah rumah di kawasan Philadelphia Selatan. Polisi menyatakan korban tewas setelah ditikam di leher dan kedua kakinya. Polisi mengidentifikasi kasus ini sebagai sebuah kasus bermotif domestik, yaitu insiden kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan ataupun mantan pasangan. Orang-orang yang mengenal korban dan pelaku tidak menaruh kecurigaan. Meski bagi para teman serumah mereka, keduanya diketahui kerap beradu mulut di balik pintu. Terdakwa dan korban terlibat pertikaian di luar rumah beberapa jam sebelum penikaman, menurut salah seorang saksi yang tinggal satu atap dengan korban dan pelaku. Kalau istrinya mah ngomongnya cuman, saya mau pulang, saya mau telepon anak saya, beliin tiket dari Indo, saya mau pulang. Saya udah nggak kuat mau pulang, gitu aja. Sampai saya rangkul naik ke atas. Penghuni lainnya juga menyaksikan perselisihan beberapa saat sebelum peristiwa nahas itu terjadi. Saya bilang, Ciani mau ngopi, udah dibikinin sama Ciana katanya gitu. Oh ya oke. Saya ngopi, tiba-tiba suaminya samperin.
Itu airnya panas loh katanya gitu. Tuh Cie, dia mau sedup ke muka saya tuh. Ya, saya udah langsung ketakutan, saya langsung mundur. Sementara itu, tetangga rumah korban yang datang untuk menolong sempat berinteraksi dengan pelaku yang sudah bersimbah darah. Waktu sebelumnya sih Ferry sempat ngomong, karena aku bilang, kenapa Ferry terjadi begitu, kenapa, saya bilang gitu. Langsung dia sempat ngomong, kalau nggak ada sesuatu saya nggak mungkin melakukan ini, katanya gitu. Tapi saya nggak sempat tanya melakukan ini sebabnya apa, tidak sempat saya nanya karena dia udah diborgodo dan masukin ke dalam mobil polisi. Ditemui VOA usai menemui tim penyelidik di kepolisian Philadelphia Jumat lalu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York menyatakan pelaku akan mendapatkan pendampingan hukum. Jadi hak konsulernya berupa pendampingan dari kuasa hukum juga sudah ada gitu. Dan ini kita akan kawal terus sampai nanti kasusnya akan putus sampai persidangan terus sampai penjatuhan hukuman juga. Sidang perdana dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang. Sementara ibadah tutup peti jenazah korban dilakukan pada 16 Agustus di Philadelphia dan diikuti pihak keluarga secara virtual dari Indonesia. Dari Philadelphia, Rifan Dwi Astono, Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa VOA Global Report masih akan kembali dengan sejumlah berita lainnya. Tetap bersama kami usai jeda berikut ini. Pemirsa, seberapa penting peran pilihan wakil presiden dalam pemilu Amerika Serikat? Dengan kedua kandidat presiden Trump dan Harris telah menentukan pasangan mereka, bagaimana pilihan mereka akan membantu mereka untuk memenangkan kursi di Gedung Putih. Virginia Gunawan punya liputannya. Dengan penuh percaya diri, wakil presiden sekaligus kandidat presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, memperkenalkan Gubernur Minnesota, Tim Walz, sebagai kandidat wakil presidennya. In his state, he has been a model chief executive, and with his experience, I'm telling you, Tim Walz will be ready on day one. Demikian pula Capres Partai Republik Donald Trump yang memuji catatan politik pasangannya, Senator dari Ohio, J.D. Vance. Tapi belakangan sang mantan presiden meremehkan pentingnya pemilihan wakil presiden. And I think this is well documented. Historically, the vice president in terms of the election does not have any impact. I mean, virtually no impact. And it's all about the presidential pick. Para analis mengamati, karena posisi wapres dibayangi presiden, peran wapres kerap disalahpahami dan tak dihargai. Their role is really to act as a subordinate, to help promote and pursue the president's policies and to expand the president's ability to function as a national and international leader. Serupa dengan banyak negara, wakil presiden di Amerika adalah pengganti utama jika presiden tak bisa melakukan tugasnya. Tapi di Amerika, wapres juga bertugas untuk memajukan agenda politik partai serta menjadi presiden Senat AS yang kadang bisa menjadi suara pemecah kebuntuan di cabang legislatif tersebut. Pilihan wapres bisa mendorong kampanye kepresidenan. Bill Clinton's pick of Al Gore in 1992 was a very good pick. The combination of these two young Southern centrist baby boomers really sent a message of generational change. Sementara untuk contoh pilihan buruk, ia menggambarkan keputusan Senator John McCain memilih Gubernur Alaska Sarah Palin pada pemilu 2008. And she really became a figure who was parodied during the campaign, and I think ended up hurting the McCain ticket. It wasn't the reason that Senator McCain lost. Kredibilitas Walz dan fokusnya pada ekonomi yang pro-keluarga dinilai bisa membantu kubu Harris. A version of being pro-family that is not about the control of reproduction, but is about the economic support of families, be that education, healthcare, housing, job development. Sementara J.D. Vance akan membantu memajukan narasi Partai Republik, menurut analis lain. The narrative they're telling that is, there used to be an America in which if you worked hard and played by the rules,
middle-class, hardworking family, you could succeed, and that America is now gone, and that if you vote for them, that America will come back. Meski cawapres jarang berperan signifikan saat pemilu, menurut para analis, pemilih saat ini akan memperhatikan bagaimana cawapres pilihan ini akan mendengarkan pemilih yang menyalurkan kekhawatiran mereka. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Masih seputar pemilu pemirsa, cawapres dari Partai Republik tahun ini, J.D. Vance, masih tergolong muda, 39 tahun dan masih masuk kategori milenial. Nah, bagaimana demografis milenial di Amerika Serikat melihat ini? Apakah merasa terwakili visi misinya? Selengkapnya kita simak laporan dari Valdia Baraputri di Washington DC berikut ini. It is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States, J.D. Vance. J.D. Vance akan menjadi salah satu wakil presiden AS termuda jika ia memenangkan pemilu bersama Donald Trump pada bulan November. Vance dan istrinya, Usha, merupakan generasi milenial, kelompok demografi yang menurut Pew Research Center terdiri dari orang-orang yang lahir antara tahun 1981 dan 1996. Generasi milenial di AS menghadapi tantangan ekonomi, termasuk utang pinjaman pendidikan dan biaya perumahan yang tinggi. Mereka dikenal cepat beradaptasi dengan teknologi dan terpengaruh oleh serangan teror 11 September 2001 yang menurut Vance mengubah hidupnya. After 9/11, I did what thousands of other young men my age did in that time of soaring patriotism and love of country. I enlisted in the United States Marines. Seorang milenial dari Texas mengatakan Partai Republik siap untuk Vance. We have a lot of older politicians in Washington, and some of them have been there for far too long. So it's great to have somebody with new ideas that can bring a new perspective and really represent the younger voters. Dengan Kamala Harris sebagai calon presiden dari Partai Demokrat yang tinggal menunggu nominasi resmi, jajak pendapat publik menunjukkan peningkatan dukungan untuknya di kalangan pemilih muda. In this election, we know young voters will be key, and we know your vote cannot be taken for granted. It must be earned. And that is exactly what we will do. Di California, seorang generasi milenial mengatakan Harris adalah pilihan terbaik bagi pemilih muda. But I think in this moment, to have a competitive race, I think she is a fresh face. I think she has the qualifications to assume the role, and I think she can take it to Trump. Jika digabungkan, pemilih generasi milenial dan generasi Z yang lebih muda membentuk blok pemilih yang kuat, kata CEO DoSomething.org, sebuah kelompok yang mendorong kaum muda untuk ambil bagian dalam aktivisme dan pelayanan berbagai bidang. If they turn out to vote at the same levels they did in 2020, they'll make up 37% of the electorate, right? So there's step one, actually register to vote. Step two, turn out to vote or show up for what, as we say. Meskipun pemilih milenial beragam secara politik, mereka secara umum sepakat tentang perlunya perubahan. Seeing America crumble down to the ground, and that's because the people who are elected are not of our age. The next generation are people who are 20s and their 30s and their 40s. Why do we have people in their 50s, 60s, 70s, 80s representing us? Bagi 70% pemilih milenial di AS, isu inflasi dan tingginya biaya hidup adalah isu-isu utama pemilu mereka berdasarkan jajak pendapat dari US News and World Report. Isu-isu ekonomi tersebut bahkan dianggap jauh lebih penting daripada isu hak reproduksi, kekerasan akibat senjata, dan bahkan perubahan iklim. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Usai jeda kita akan kembali dengan sejumlah berita feature. Tetap bersama kami di VOA Global Report. Welcome back pemirsa. Mengikuti Drill Team adalah kegiatan populer bagi anak sekolah di Amerika Serikat. Nah, di Seattle, Washington, ada namanya kelompok Drill Team yang didirikan untuk gadis-gadis keturunan Tionghoa Amerika. Apa sih Drill Team ini? Kita lihat aja langsung yuk. Di antara Drill Team atau regu baris berbaris anak muda di kota ini, Seattle Chinese Community Girls Drill Team tampak menonjol. Mengenakan kostum prajurit perempuan opera Canton yang spektakuler, puluhan gadis baris berbaris mengikuti irama genderang. Captain will choose the drill depending on the space they're marching in. The lieutenants will repeat, and on the command of march, the squads will start executing the command of the officer.
Ke-30 anggota regu saat ini, mulai dari siswa kelas 5 SD hingga mahasiswa baru, diharapkan mengikuti formasi yang rumit, sambil mengenakan seragam yang beratnya lebih dari 3,5 kilogram. The challenging part was probably the costumes. It hurts, like in a lot of places, very uncomfortable. But the funnest part, maybe having these experiences, like with everyone in drill, you know, building like a sisterhood. Ini adalah komitmen seumur hidup bagi veteran tim baris berbaris dan manajer seragam saat ini. This is a picture of the original drill team. It's taken in 1952. This is my mom, and this is my aunt. My father was very traditional. He said girls go to school and only go to college so they could have something intelligent to say to their husbands when they come home from work. In the Chinese girls drill team, I met all my closest friends today, and we would do just about anything for each other. Kapten tim Colin McKesson bergabung untuk mempelajari tradisi yang tidak dia miliki di negara barunya. I knew I was Chinese, I knew I wasn't, Caucasian or white, but I didn't have that sense of culture. And when I came to the drill team, it really helped feed into that identity. Dia mengatakan banyak melihat alumni tim yang datang kembali, menumbuhkan rasa kebersamaan dan inspirasinya. Di seluruh Amerika Serikat diperkirakan ada 75.000 siswi yang tergabung dalam kegiatan dance drill. Dan angka terbanyak berada di negara bagian Texas. Kegiatan dance drill memang menjadi ajang promosi bagi sekolah-sekolah, di mana banyak sekolah menyewa jasa profesional, mulai dari make up, koreografi, hingga kostum. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Candy Cotton Burrito atau gulali yang isinya es krim, namanya Creamberry, menjadi viral di Las Vegas, Nevada. Ternyata produk dari toko es krim ini adalah milik diaspora Indonesia di Las Vegas, Nevada yang berdiri sejak tahun 2016. Kita punya liputannya berikut ini. It's like an explosion of flavors right here. It's wonderful. 10 out of 10, recommend, will come again. Seperti ledakan rasa. Demikian enaknya es krim di Creamberry yang digambarkan Jeremy Hawkins yang baru pertama kali mencicipi toko es krim milik diaspora Indonesia di Las Vegas, Nevada. Karena kan memang suami saya demen sama dessert ya, demen sama manis. Terus habis itu saya mikir ya kenapa kita nggak buka aja satu toko yang khusus untuk dessert, tapi yang pengunjungnya tuh nggak hanya datang untuk khusus satu produk, tapi bisa berbagai produk. Creamberry yang dirintis Rosalina C sejak 2016 memang menawarkan menu yang bervariasi, mulai dari es krim, toast atau roti panggang, waffle, hingga minuman khas berbagai negara termasuk es campur dari Indonesia. Bermacam menu yang ditawarkan menjadi keunggulan Creamberry dan menjadi alasan Kimberly Oralau untuk datang ke sini setiap minggu. Definitely the variety is kind of really crazy. With their menu, like I don't think I've really seen like a variety like this, and I've never heard of like a cotton candy burrito. Yeah, and then also I can't really find any world ice cream places besides here, so that's why I just go here. Candy Cotton Burrito atau gulali dengan es krim di dalamnya adalah kreasi gerai ini yang disukai pelanggan setelah menjadi viral karena diliput oleh media setempat. Makanya dari situ kita langsung bisa bikin viral gitu, gara-gara kita punya ide untuk bikin namanya Cotton Candy Burrito. Agar pelanggan tidak bosan, Rosa juga selalu mengganti menu setiap bulan serta menyesuaikan dengan musim, namun dengan tetap mempertahankan cita rasa. Contoh kalau kayak musim dingin begini, saya harus kayak create hot chocolate, tapi hot chocolate-nya itu mesti macam-macam gitu. Jadi kalau misalnya cuma satu macam doang, nanti orang bosan juga gitu. Terus kalau misalnya lagi summer, panas-panas, saya mesti kreasi yang lain lagi. Dengan strategi tersebut, Creamberry tak hanya mempertahankan pelanggan, tapi juga berhasil mendatangkan pengunjung baru seperti Hannah Lemon yang baru pertama mencoba es krim di sini. I really recommend this place, especially if you're indecisive and you don't know what you want specifically. They have a lot of options, so I think this is a perfect spot. Tapi ya kebetulan ya saya punya dessert kan yang cukup unik. Jadi bikin orang tuh kayak pengen coba sih. Jadi ya kebetulan turis-turis juga pada suka datang dari strip untuk kesini hanya untuk coba. Dengan modal awal sekitar $300.000 atau 4,8 miliar rupiah, kini setiap tahunnya Rosa dapat meraup keuntungan antara $40 hingga $60.000.
Walau telah berkembang dan memiliki 12 karyawan, namun Rosa tetap turun tangan dalam menjalankan bisnisnya ini. Harus siap mental ya, harus siap mental juga kitanya juga yang sebagai ownernya harus berani kerja gitu. Jadi berbeda sekali ya kalau misalnya kalau bisnis di Indonesia kan semua kita mengharapkan pegawai kita ya, tapi kalau ini kita mesti turun tangan 100%. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA. Dan es krim tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam VOA Global Report episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Ingat, di kanal YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sehat selalu dan sampai jumpa.